Terima kasih Yang Mulia. Pertanyaan saya, Bapak Kepala Security ya, Chief ya, Chief. Bapak kenal dengan klien saya ini? Ini saya pengacaranya ini. Kenal? Saya awalnya Nggak kenal ya. Yang saya ingin tanyakan, apakah beliau selama bertugas di sana kemarin berbuat baik, tidak bertindak kasar, tidak bertindak kasar beliau ya. Untuk Bapak yang kedua, apakah beliau ini datang ke Bapak karena menurut beliau dia datang ke Bapak untuk laporan dan memberikan dan menunjukkan surat tugas. Tolong bicara dengan hati dan nurani, dengan kejujuran Pak. Apakah beliau datang? Beliau berbicara kepada saya, dia datang ke Bapak, laporan. Tolong, karena keterangan palsu itu akan muncul apabila Bapak tidak memberikan keterangan sesungguh-sungguhnya. Coba jelaskan. kalau untuk Bapak Andre datang ke saya setelah kami itu. Setelah rame? Bukan, ya. Dari mana dasarnya bisa setelah rame? Sementara Bapak masih dalam kondisi bla bla bla. Keramaian itu katanya kan pada saat setelah Bapak ini datang. Sebelum ini saya Bapak dulu. Oh, Bapak dulu. ini ada suratnya kok. Di mana? Di mana saudara Anda? Izin Yang Mulia, klien kami atau terlapor kami ingin suruh bicara. Mau nanya, Ya. nanya apa menanggapi? Mau menanggapi? Menanggapi nanti. Ya, baik, siap. Tadi kan udah bilang Ya, ya. siap Yang Mulia. Jadi itu ya, berarti dia intinya sudah datang melapor walaupun dalam kondisi sudah ramai menurut saudara kan gitu. Saya bertanya, menurut informasi yang kami dapati setelah kami investigasi ke sana, pernah juga ada kejadian pencurian. Apa tindakan Bapak sebagai keamanan kalau ada pencurian di situ? Apakah laporan masyarakat di situ sama dengan laporan Bapak? Apa kira-kira tindakan keamanan Casa Grande terhadap pencuri apabila ada pencuri? SOP-nya ya, silakan Pak jawab. Apa tindakan kira-kira kalau ada pencuri? Ada pencuri itu kan Ya. ada laporan. Iya, sekarang kan sudah diketahui ini ada pencurian. Ya, apa tindakan Bapak pada saat itu? Kita amankan dulu, kita cari dulu kan datanya. Apa yang dicuri, apa yang hilang. Lah sekarang pertanyaan saya, apakah ini pencuri? Yang menurut pemikiran Bapak? Karena Bapak kan ikut bersaksi dalam kasus pencurian ini. Ya, Itu barang itu kan ada yang punya. ada yang punya. Iya. Ya, siapa yang punya Pak? Ibu Clara. Datarnya apa? Ya, tadi, Apakah Bu Clara menunjukkan data ke Bapak? tadi mungkin ditunjuk oleh saya nggak ini Pak. Tapi yang di situ yang jelas kalau penghuni saya Ibu Clara. Ya, penghuni Bapak itu tolong substansional kalau berbicara. Jadi yang saya tanyakan adalah apakah mereka ini pencuri? Saya Kan kira Bapak, saksi ya. nggak bisa Ya. Itu kualifikasi. Ya, Saksi siap. tidak boleh Ya. mengkualifikasi ya. Ya. Jadi kalau peristiwanya. Kalau Ya. mengkualifikasi- Oke, ya boleh, siap. Jadi Itu yang mulia. jadi Kami ya, ya. Yang mulia keberatan. Jadi kami lawan hukum kan. Ya. Jadi kalau ditanya itu kan Saya rasa pertanyaan saya terkait dengan SOP saudara sebagai security di situ. Makanya saya tanya, apa tindakan security kalau ada maling? tentu kita ambil dulu apa yang Amankan. biasanya ada yang melapor kan. Ya, waktu saudara dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan terkait dengan kasus pencurian, apakah tidak ada penyanggahan saudara bahwa ini kami tidak berani memberikan kesaksian karena dia belum tentu pencuri atau apa gitu? Tidak ada. Tidak ada. Anda yakin bahwa ini pencuri? Saya anggap saya tidak mengatakan seperti itu. Ya, Anda kan bersaksi di sini ada keterangan terhadap pencurian. Pertanyaannya, waktu diperiksa jadi saksi, apakah penyidik dia bilang ini kamu diperiksa dalam perkara pencurian, itu enggak? Tidak. Ya udah. Loh. Tapi dia nggak tahu, penyidik nggak ngomong kalau penyidik. Aneh ya Mulia kalau BAP tidak dijelaskan pasalnya dulu. Ya, siap Yang Mulia, siap. Ya. Lantas saudara sudah paham di situ ya ada anggota leasing ya, bukan pencuri. Lalu saudara dengan keyakinan saudara bahwa itu adalah anggota debt collector, petugas dari leasing yang menagih kendaraan ya, unit kendaraan itu. Lalu Anda mempunyai keyakinan untuk membebaskan mereka membawa keluar mobilnya. Dan kalau saja ini pencuri, saya rasa ini tidak mungkin dibebaskan oleh saudara.
Karena semua unsur saudara yakini telah memenuhi syarat, mereka telah menunjukkan surat tugas dan lain-lain, sehingga pelang pintu yang harusnya dijaga. Jangan gitu pertanyaannya. Saya Ya. malah pertanyaan tapi kalau Ya. begitu kayak pendapat saudara. Ya. Ini Pak, apa yang menjadi alasan saudara selaku kepala security kan bukan saudara, keamanan ya. Siap. Apa yang menjadi alasan saudara sehingga saudara membiarkan akhirnya Ya. mobil itu dibawa? Mohon izin yang mulia. Kami tidak membiarkan, Meloloskan Pak dibawa. Ya. bukan meloloskan, karena kunci sudah dikuasai oleh pihak polisi. Kalau kunci Saya mencegah tidak boleh untuk dibawa. Itu Ibu. Tapi begini Yang Mulia, izin saya mau nanya Yang Mulia. Kan SOP-nya mereka ini seperti apa, saya mau nanya itu. Kenapa palang pintu itu kalaupun kuncinya dipegang oleh klien kami sebagai terlapor, kenapa palang pintunya bisa dibuka sehingga mereka leluasa membawa mobil itu? Artinya ada pembiaran terhadap tindakan kejahatan. Kenapa? Itu sebentar. Apakah karena gini ya, saya sudah tahu tidak di apartemen, tapi antara palang pintu dengan proses security itu apakah membuka palang pintu itu harus lapor security dulu? Tidak. Atau cukup biasa kan kartu? Tapping. Nah, kan jatuh. Kalau tapping itu kejadian apabila itu kejadian yang tidak ada perkaranya sama sekali ya, tidak ada masalah sama sekali. Tapi ini kejadian yang menimbulkan delik di situ sehingga klien kami dilaporkan. Ini yang saya tanyakan, apakah pembebasan mereka dengan meloloskan mereka membawa mobil yang sudah jelas pada saat itu terjadi kisruh ya. Membebaskan mereka membawa mobil dengan bebas lalu pelang pintunya dibuka. Itu ada di SOP Bapak. Memang begitu kalau ada tindak pencurian dibebaskan gitu. Atau Tidak ada yang perampasan. seperti itu. Jadi Ya. mohon izin. Buktinya ada Pak, sudah terlepas ini. Buktinya mobil itu sudah keluar. Pak, dari Ya. kesempatan dia jawab dulu, Iya. dipotong terus apa saking jawabnya? Siap Yang Mulia. Jadi tidak ada kita meloloskan karena jangka waktu dari posko saya di depan itu jauh dan kami tidak ada yang namanya hadir. Ya, jadi tidak ada namanya hadir. Tapi kalau ada orang yang tidak mempunyai namanya RFID maupun TP akses, itu pasti diakseskan oleh petugas security keluar maupun masuk yang mulia. Ya, Tidak tahu yang bukakan itu ini siapa. ya. Artinya kan di sini bisa dikategorikan ada miss antara petugas parkir dengan Karena ada miss, Pak. ya. Itu jauh jaraknya Pak. Dan dia Betul, maksudnya gini Yang Mulia, karena ada ada miss. ya, karena gini Yang Mulia. Menurut keterangan saksi ini kan SOP-nya akan ditahan kalau terjadi kejadian tindak pidana kan gitu. Nah, kenapa pada saat mobil dibawa ini yang saya pertanyakan. Iya. Karena kuncinya sudah dipegang mereka. Betul. SOP-nya dari mereka Yang Mulia, mereka bilang kami akan tahan apabila tidak pidana. Lantas mobil ini keluar dengan bebas. Lalu mereka dengan legowo. Ya. Itu penilaian saudara. Ya, siap. Penilaian saudara itu nanti ya saudara cantumkan di berita. Ya, siap Yang Mulia. Sekarang ini saya ingatkan semua ini ya. Aku kan pertanyaan kami saja dalam pertanyaan tidak memberi kesimpulan di sini. Ya, siap. Benar. Siap Yang Mulia. Kan ketika Siap. kami sudah merasa cukup, ya cukup. Tidak seperti artinya yang begini sudah diadukan. Jangan. Siap. Ya. Ya, itu aja Yang Mulia. Cari pertanyaan yang mengumpulkan saudara, klien saudara. Itu. Ya. Siap Yang Mulia. Maaf Yang Mulia, terima kasih banyak. Saya lempar ke rekan saya. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Oke. Izin Yang Mulia, saya mau kembali ke konstruksi yang sebenarnya. Ketika peristiwa ini terjadi, Pak saksi Pak Sutrisno tidak ada di tempat. Dihubungi oleh Danru, benar itu ya. Bapak datang itu keadaan lagi sedang apa? Ketika Bapak datang? Sedang Rame. dihadang mobil itu mau dibawa keluar. Oke, pertanyaan saya Yang Mulia di halaman 7 di berkas acaranya nomor 29.
Terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan mungkin lebih ke peristiwa yang Anda laporkan ya, peristiwa hukum kepada klien kami, terhadap klien kami ini. Anda berbicara pada saat berita acara pemeriksaan polisi bahwa Anda diintimidasi, diancam dan lain, bahkan ada penganiayaan di situ. Sehingga terpenuhi unsur pencurian dengan kekerasan. Yang saya ingin tanyakan, keterangan Anda ini berdasarkan reka-reka Anda sendiri atau sudah ada bukti otentik yang bisa Anda pegang dan bisa Anda hadirkan di persidangan bentuk rekaman atau apa gitu? Hanya dengan opini aja gitu menurut Anda? Keterangan Anda selama ini, apakah Anda mempunyai bukti otentik bentuk rekaman atau apa, alibi yang Anda tuangkan dalam BAP ini, atau hanya ini karangan Anda sendiri? Penganiayaan yang mana ya, Pak? Ya, ini kan dalam berita acara pemeriksaan ini jelas ya, dijelaskan bahwa Anda merasa diintimidasi, diancam dan lain-lain ya. Ini ada di sini. Pada tanggal 8 Februari sekitar pukul saksi datangi oleh sekelompok orang yang berjumlah 7 orang. Orang yang dipimpin oleh saudara Andre Pasal Besi ya, bersama yang lain, lalu kunci mobil dirampas dan Anda di sini menjelaskan bahwa ada penganiayaan fisik ya maupun non fisik. Di BAP loh ini dibaca nih. Di BAP. Ya, poin 4 di BAP. Halaman 4, poin 3. Halaman 4. Poin 4, halaman 4 poin 4. Ini dijelaskan oleh Anda bahwa ada penganiayaan di situ. Enggak, saya ngambilnya dari Clara Sinta Yang Mulia. Saya ngambil dari keterangan Clara Sinta gitu loh. Dari keterangan Clara Sinta bahwa ada penganiayaan. Itu yang saya mau perjelas. Dari keterangan Clara Sinta ada penganiayaan. Tadi saya lupa menanyakan kepada Clara Sinta. Saya nanyakan lagi kepada saudara saksi. Iya, karena keterangannya dari beliau. Clara Sinta bisa bercerita di BAP seperti itu karena keterangannya didapat dari saudara saksi sebagai driver. Nah, yang saya tanyakan, apakah keterangan Clara Sinta tersebut bahwa Anda diancam dan dianiaya secara fisik itu benar? Tidak benar. Karena itu saya nggak tahu. Bagaimana Clara Sinta bisa menjelaskan bahwa itu katanya itu penjelasan dari Anda bahwa Anda telah dianiaya secara fisik dan diancam? Kalau diancam secara verbal tidak. Diancam secara verbal maksudnya? Maksudnya saya tidak tahu ini bentuk ancaman atau apa, tapi ini bentuk ketakutan saya secara pribadi ya. Ketika ada udahlah, kamu nggak usah ikut campur. Buktinya apa? Anda bisa bawa buktinya, rekaman, berbentuk rekaman atau apa agar ini tidak jadi opini. Bukti Anda diancam dengan bahasa Anda tadi, bahasa yang Anda tuangkan tadi, yang katanya Anda diancam oleh klien kami, itu berdasarkan apa? Fakta integritasnya apa? Ini berdasarkan kejadian yang Hanya berdasarkan keterangan saudara kan? Keterangan yang saya alami pada waktu itu, Pak. Jadi ya makanya saya mengkait-kaitkan itu dulu Yang Mulia. Ya, siap Yang Mulia. Ya, berarti tidak ada ini ya, tidak ada bukti yang ini, hanya keterangan saudara aja ya. Dan apakah saudara merasa dianiaya sehingga luka fisik atau apa gitu? Secara fisik tidak ada aniaya. Tidak ada. Secara Artinya keterangan Clara Sinta salah ya pada saat dia di BAP. Kan dia bilang Bapak ya. Ya, artinya keterangan Clara Sinta tidak benar ya, tidak sesuai dengan Bapak ya. Ya, yang saya tanya artinya antara keterangan Clara Sinta dengan Bapak berbeda ya. Oke ya. Ya, siap. Ya, terima kasih. Maaf Yang Mulia. Jadi seperti itu aja. Video yang beredar di YouTube, di TikTok, saudara menyerahkan secara sukarela kunci tersebut. Ada buktinya kami dan bahkan masyarakat Indonesia sudah melihatnya. Tidak ada pengancaman di situ, tidak ada intimidasi, tidak apa. Bapak menyerahkan secara sukarela. Yang saya ingin tanyakan, Bapak sudah setahun bekerja dengan Clara Sinta. Keterangan Bapak tadi katanya sudah biasa terjadi di apartemen tersebut.
meminjam-minjam kunci untuk mengecek-ngecek mobil dan lain-lain. Apakah tidak ada rasa curiga pada Anda sementara mereka ini orang baru bertemu dengan Bapak, lantas Bapak menyerahkan mobil begitu aja? Apakah keterangan Bapak bisa dipertanggungjawabkan? Bahwa Bapak bisa dengan semena-mena memberikan kunci begitu saja sementara mobil itu milik bos Anda yang Anda yakini milik bos Anda, Clara Sinta. Begini Pak, yang pertama, saya berada di dalam posisi aman. Iya. Artinya, di situ saya tidak sendirian. Mungkin berbeda cerita ketika saya berada di jalan atau di pinggir jalan. Ya. Kalau posisi Anda aman, kenapa Anda laporkan klien kami dengan pencurian dan kekerasan? Kan Anda bilang, ya, nggak apa-apa, sengaja. Nah. Iya, siap. Disamaratakan. Jadi coba yang dijawab dulu kenapa kok tadi dengan mudahnya memberikan kunci. Iya. Sebenarnya pertimbangan saya, Ibu, yang pertama karena saya merasa di rumah, gitu Bu. Yang pertama itu, yang kedua Bu, saya merasa itu sudah apa ya? Sudah biasa ini, sudah biasa untuk dan ini pernah terjadi, Bang. Saya dari driver-driver yang lain atau orang yang baru kenal di rumah gitu ya. Tolong Bang, tolong lihat Bang, gitu. Tapi dia aman itu katanya karena di rumah. Karena di rumah, Ya. karena saya merasa Ya. aman di rumah dan terlindungi gitu. Jadi jangan bisa dipelisir atau mendapat yang lain. Iya. Katanya yang Terus saya mau tanya lagi, saudara melihat klien kami ini pada saat itu melihat? Melihat. Oh, Melihat. waktu kejadian melihat ya? Melihat. Beliau menunjukkan surat nggak atau saudara terlapor lain? Kalau itu saya tidak. Tidak. Atau mengatakan bahwa mereka dari leasing? Tidak. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali kepada saya, tidak pernah mengatakan. Tapi di dalam video ada loh. Mereka menyebutkan kami dari leasing. Jawabannya tidak ya? Saya tidak pernah, untuk saya pribadi ya, Ah. saya tidak pernah merasa. Ya, terima kasih yang mulia. Saudari saksi. Jadi saudari, saya tanya lagi dan saya berikan penjelasan bahwa sudah hal yang wajar klien kami menolak semua permintaan saudari untuk menahan mobil tersebut karena tidak ada kaitan hukumnya saudari pada saat itu. Kita bicara hukum, KUHP, kita berbicara masalah locus delicti, tempus delicti. Tempat di mana Anda melakukan hal tersebut, waktunya kapan. Jadi pada saat itu Anda tidak sama sekali tercatat dalam keperdataan apapun sesuai dengan undang-undang perdata. Jadi wajar klien kami menolak semua dalil-dalil Anda. Dan klien kami tidak ada niatan untuk mencuri, hanya mengantarkan mobil itu ke NSC Finance. Dan itu sudah terlaksana. Oke. Jadi tidak ada sama sekali ya hak Anda untuk melaporkan sebenarnya pada saat itu. Jelas ada Bapak, karena seperti bukti pembayaran Ya itu harusnya Anda menggugat suami Anda untuk mewujudkan dulu hak kepemilikan Anda. Gugat dulu suaminya atau gugat semua pihak agar itu bisa menyatakan baru secara perdata kalau ada putusan yang ingkrah baru Anda bisa melaporkan klien kami. Tapi selama itu tidak ada putusan yang ingkrah, itu masih dalam lingkup fidusia. Undang-undang fidusia yang menyatakan perjanjian antara kreditur dan debitur. Ya. Jadi isi perjanjian dengan Dona Maradona itu surat kuasa atau surat apa itu pada saat? Surat kuasa untuk menebus mobil. untuk Menebus mobil ya. Pada saat itu Anda tidak menanya pada Dona Maradona bagaimana mobil itu bisa dibawa oleh dia untuk diajukan ke leasing agar digesek mesinnya, karena proses mekanisme pengajuan angkat kredit itu mobilnya harus dibawa pada situ. Apakah mobil itu juga Anda serahkan kepada leasing? Oh tidak, jadi saya sudah bertanya dan dia hanya menjawab saya di sini hanya menandatangani saja. Jadi dia tidak ikut proses pengecekannya. Kalau untuk mengapa dia tidak ikut, saya tidak mengetahui sama sekali. Mobil tidak pernah dilepas dari tangan Anda selama Anda memiliki mobil itu?
Tidak pernah. Tidak. Kenapa leasing bisa meng-ACC mobil itu? Sementara persyaratan untuk mengangkat kredit itu haruslah mobil dibawa secara fisik dan digesek nomor mesinnya. Nah, saya tidak mengetahui sama sekali. Anda yakin keterangan Anda benar? Yakin sangat. Yakin sekali? Berarti ada permainan di antara NSC dengan si debitur ya? Ya, saya yakin sekali. Yakin ada permainan ya? Itu di luar kuasa saya untuk menjawab, tapi saya yakin keterangan saya sangat benar sekali. Sangat benar, berarti mobil tidak sama sekali terlepas dari tangan Anda selama ini, selama beberapa menit pun gitu. Ya? Anda yakin ya? Akhiran, Bapak. Ya? Enggak, Anda yakin ya selama Anda beli itu tidak pernah dilepas oleh Anda, sehingga Dona Barodona itu membuat surat palsu ya untuk menggesek dan meyakini NSC untuk mengeluarkan uang. Sangat yakin. Oke. Waktu Anda itu melaporkan kepada pihak kepolisian, ya, terjadi perampasan, ditanya nggak oleh polisi kapan terjadi perampasannya? Ditanya, Ditanya kapan terjadi perampasannya? saat saya tidak mengizinkan mobil tersebut dibawa. Apakah pada saat itu, pada saat terjadinya yang Anda bilang perampasan itu, mobil itu sudah milik Anda? Jelas itu milik saya, Bapak. Kata Anda, tapi secara perdata Anda tidak bisa menunjukkan. Sesuai dengan pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang kepemilikan mobil atau kendaraan. Artinya di situ tidak ada hak perdata Anda. Ya, menurut undang-undang, saya bicara menurut undang-undang. Artinya Anda melaporkan itu dengan hukum telanjang tanpa adanya hak kewenangan atau legal standing Anda untuk melaporkan klien kami. Artinya locus delicti, tempus delicti, pada saat kejadian Anda belum menjadi apa-apa di dalam perkara tersebut. Lalu di dalam laporan polisi Anda datang ke pihak kepolisian di Polda ya, kalau nggak salah ya, di Polda Metro Jaya. Apakah Anda tidak diarahkan oleh pihak polisi? Ya? Tidak diarahkan untuk berbicara begini-begini, tidak diarahkan? Tidak. Tidak. Anda yakin bahwa itu pencurian gitu? Saya yakin. Lalu dasarnya apa polisi bisa menerima laporan Anda dengan pencurian? Padahal itu ada surat tugas. Mereka memiliki penilaian tersendiri mengapa pasal tersebut ditetapkan dan mengapa pasal tersebut diterima atau aduan saya diterima. Anda bawa BPKB gak ke dalam kantor polisi para SPKT? Tidak, kan masih di leasing. Loh, kenapa bisa diterima? Peraturan kepolisian itu jelas menyatakan bahwa apabila ini melaporkan surat kendaraan atau mobil yang sudah hilang, yang masih proses dalam leasing, itu harus membawa rekomendasi dari leasing. Apakah Anda dapat rekomendasi dari leasing? Pada saat melaporkan itu? Pada saat itu ada bapak kepala leasing ini ikut menemani saya. Bagaimana leasing bisa memberikan rekomendasi Anda sementara leasing sudah memberikan tugas kepada klien kami untuk menagih? Kalau untuk surat pelunasannya BPKB tersebut saya sudah punya, Bu, tapi karena BPKB tersebut posisinya di Bogor dan agak riskan untuk bikin ke Jakarta, jadi BPKB sulit hari itu. Enggak, saya tanya sama Anda. Pada saat di kantor polisi, bukti apa yang Anda bawa? BPKB atas nama Anda enggak? Ya kan? Anda hanya berkomitmen komentar opini saja menurut saya, tidak ada marwah hukumnya di situ. Jadi artinya di sini Anda datang ke kantor polisi dengan menangis-nangis, diterima laporan polisi tanpa bukti yang jelas. Apa kata polisi menurut Anda? Bukti yang paling utama yang paling kuat yang saya bawa pertama Ya. itu video pastinya, Bapak. Hanya video? Kan saya pertama Iya. saya lanjutkan, Bapak. Iya, iya. Satu itu video, kedua saya bawa bukti pelunasan, bukti semua lah. Kecuali- Beda hari itu. Antara Anda bawa video dengan pelunasan beda hari. Enggak, Pak. Hari itu juga. Bagaimana Anda melunasi? Datang ke Polda lalu datang ke leasing gitu. Maksudnya gimana sih? Ada kerjasama dengan leasing? Oh tidak, bukan di hari pelunasan tersebut, di 2 hari atau apa saya. Loh, Anda tadi bilang katanya datang ke sana tidak bawa bukti apa-apa, hanya video. Lalu BPKB-nya masih di leasing. Atau ini saja Bapak. izin. Tidak, jawab aja apa pertanyaan saya. Saya untuk detailnya saya lupa, tapi kalau misalnya Bapak mau nanya kenapa sih laporan saya diterima, boleh nanya ke pihak kepolisian. Saya nanya Anda sekarang, polisi ada jatahnya nanti. Pertanyaan polisi, ada nanti. Saya tanya Anda sekarang, Anda masuk kantor polisi, bawa apa Anda? Bawa bukti pelunasan dan lain-lain. Bukti pelunasan? Iya. Anda tidak koordinasi untuk melaporkan orang yang ditugaskan oleh NSC kepada pihak polisian harus mendapatkan rekomendasi dari NSC. Maksudnya? Artinya ada persekongkolan jahat dong antara Anda dengan NSC. NSC sudah menugaskan klien kami untuk menagih Anda, tapi Anda dapat juga rekomendasi dari NSC untuk melaporkan klien kami. Oh tidak ada Bapak. Lah, dengan adanya surat pelunasan itu berarti NSC kerjasama dengan Anda Oh tidak ada. untuk mencelakai klien kami. Oh itu mungkin perlu saja Bapak.
Bukan pemikiran loh. Ini analoginya ya, analoginya. Klien kami disuruh tagih oleh NEC pada Anda, karena Anda kepada debitur ya. Lalu Anda mengaku itu mobil Anda. Ya, padahal tidak ada kaitan hukum dan kaitan perdatanya dengan Anda. Anda memaksakan kehendak untuk melaporkan ini. Anda tidak ada kaitannya sama sekali. Ya, Anda tidak ada kaitannya dalam keperdataan itu. Gitu loh. Lalu Anda memaksakan kehendak untuk melaporkan. Bagaimana polisi menerima itu? Penasihat hukum, saya kira itu sudah di luar jangkauan kekuasaan saksi. Dia merasa orang yang dirugikan, dia lapor itu haknya warga negara. Kami juga merasa dirugikan yang mulia. Makanya saya tanya itu, bagaimana dia bisa? Ini saya sedang mengorek agar tidak terputus yang mulia. Jadi saya sedang mengorek. Jangan dipaksa. Pengetahuan saksi seperti itu. Iya. Dia cuma ngasih ini, ngasih. Selanjutnya saksi politik. Iya. Jangan dipaksa. Saksi ini duduk di situ bukan untuk saudara intimidasi. Ya, ya terima kasih yang mulia. Jadi bisa saya lanjutkan yang mulia? Ya, tapi tidak Ya. dengan pertanyaan yang di luar jangkauan. Ya siap. Ya pertanyaan saya rasa masih dalam konteksnya yang mulia. Jadi sudah jelas di sini bahwa Anda datang ke kantor polisi baru mendapatkan surat bukti pelunasan yang tergesa-gesa menurut saya. Anda datang ini untuk memenuhi unsur agar diterimanya laporan. Ya, artinya Anda baru mempunyai hak secara perdata dalam mobil itu, baru mempunyai hak ya, hak lagi setelah Anda melunasi. Artinya dalam kejadian perkara yang Anda bilang perampasan itu tidak ada sama sekali hak Anda. Ya. Ini saya memberikan analogi. Oke, terima kasih. Terima kasih yang mulia. Dari saya cukup dulu. Terima kasih yang mulia. Itu kalau didapat, itu nanti dari Ya. pembelaan. Terima kasih yang mulia. Terima kasih saudari saksi. Pertama-tama saya ingin mempertanyakan yang mulia pada saudari saksi. Saudari saksi, apakah saudari saksi pada saat pertama kali bertemu dengan terlapor yang saat ini sekarang sedang di samping saya menunjukkan surat-surat lengkap bukti dia beritikat baik sebagai pelaksana tugas debt collector? Siap menunjukkan. Andre pasal B sini apakah menunjukkan surat tugas juga? Surat kuasa atau surat tugas dari NSC kepada saudari? Menunjukkan. Menunjukkan. Lalu apa pendapat saudari pada saat itu? Tidak ada pendapat, saya hanya membaca saja. Membaca dan mengiyakan proses mereka datang atau mengamini atau menyetujui kedatangan mereka. Menyetujui, tapi saya hanya mengamati dulu. Bagaimana Anda bisa mengatakan tidak menyetujui? Bagaimana cara Anda tidak menyetujui? Memberikan kata-kata atau hanya memberikan dengan gestur tubuh yang ini gitu? Gimana? Saya tidak menyetujui, saya membaca dulu. Jadi di situ belum ada keputusan disetujui. Disetujui atau tidak? Ya, Tapi kan mereka sudah menunjukkan, harusnya Anda menolak dari awal. Saya tidak ada menolak, saya membaca dulu. Membaca dulu. Oke. Andre, benar? Ceritanya begitu? Hah? Dibaca aja. Yang kedua, saya sebelum melanjutkan pertanyaan ini, saya sudah melaporkan saudari di Mabes Polri dengan laporan palsu dan keterangan palsu serta lain-lainnya. Jadi harapan saya kesaksian saudari harus benar-benar seutuh-utuhnya ya, dengan kejujuran. Yang kedua, saudari mengklaim itu mobil saudari, ya. Bagaimana saudari bisa mengklaim itu mobil saudari? Kapan saudari membelinya? Bagaimana cara membelinya? Dan dengan siapa membelinya? Pertama-tama saya membeli mobil tersebut dengan bukti transfer rekening yang berasal dari rekening saya. Saya minta transfer rekeningnya. Belum ada barang buktinya. Di barang bukti. Ya, jaksa penuntut umum tolong tunjukkan transfer rekeningnya. Yang pertama transfer rekening saya ingin lihat ya. Ya. Yang ketiga pertanyaan saya, pada saat saudari membeli mobil itu, apakah itu uang saudari pribadi atau uang bersama dengan suami? Pribadi 100%. Dari mana saudari dapat uang itu? Dari bisnis saya, Pak. Dari bisnis saudari, bisnis apa? Saya bisnis jualan online. Pada saat itu bisnis saudari bisnis jualan online. Oh, iya. Jualan apa itu? Saya jualan produk kecantikan itu. Produk kecantikan ya. Oke. Jadi Anda mengumpulkan uang lalu membeli mobil itu ya. Iya. Dari pihak PT itu siapa yang menerima pembelian Anda?
dan menandatangani surat persetujuan kwitansi pembelian pada saat itu? Pada saat itu seingat saya, kalau saya Jangan saya ingat Anda. Saya nanya secara jelas. Bukti Anda transaksi membeli mobil itu dengan perjanjian apa? Dalam kwitansi atau surat pernyataan jual beli? ada kwitansinya berapa? Kwitansinya siapa nama yang PT Cahaya Mahkota siapa yang mewakili? Direkturnya atau karyawannya? direktur. Siapa namanya? Direkturnya saya lupa, bisa dilihat aja di suratnya. Bagaimana saudari datang ke PT itu? Di mana lokasi alamat PT itu? Saya janjian di Gramedia Mataram untuk melihat kondisi mobil tersebut, lalu saya langsung melunasi beberapa jam selang kemudian di BCA di daerah Mataram. PT itu jual beli mobil? Iya. Memang PT jual beli mobil? Saya tidak mengetahui Pak, karena itu di luar urusan saya. Perjanjiannya ada jaksa penuntut umum? Jaksa penuntut umum, apakah ada perjanjiannya? Nanti diperlihatkan. Jadi Enggak, saya mau bertanyakan yang mulia, tolong jangan batasi pertanyaan saya yang mulia. yang dibatasi Iya. supaya efektif saja. Nanti baru Iya. semua dilihat. Saya mentanyakan pada jaksa penuntut umum, perjanjiannya ada Pak Jaksa? Perjanjian pembelian antara saudari Clara Sinta. Saya menanyakan ada atau tidak? Ya. Yang mulia, saya hanya ingin menanyakan bukti penjualan jual belinya ada atau tidak? Itu aja. Ada nggak jaksa penuntut umum? Ada. 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 Ya, ini bagian dari pertanyaan yang mulia agar tidak. Ya. Nggak masalah lama-lama, yang penting sih semuanya objektif. Ya. Ya, nggak masalah. Buktinya ada ya. Saudari Clara Sinta, sesuai dengan apa yang dituang dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, bukti kepemilikan kendaraan itu adalah TNKB, STNK dan lain-lainnya. Apakah di dalam TNKB atau BPKB itu ada nama Anda? Tidak, kan saya belinya second. Bagaimana Anda bisa mengklaim itu mobil Anda? Dari bukti pembayaran Bapak dan perjanjian dengan PT tersebut. Artinya ada hak perdata Anda di situ ya. Oh iya jelas. Diketahui oleh suami nggak pembelian itu? Diketahui, Suami mengetahui. Lalu setelah beli itu BPKB taruh mana? saya titipkan ke dia. Titipkan ke dia. Iya. Nah, setelah itu apakah Anda tidak ada rasa curiga setelah Anda bercerai dengan suami, kata Anda? Ya. Setelah itu kan ada perceraian. Apakah tidak ada rasa curiga atau apa karena Anda beli pakai uang sendiri? Kenapa BPKB itu disimpan begitu aja di kayak semacam ada kesengajaan Anda untuk membiarkan aset Anda yang Anda beli dari keringat sendiri dibiarkan dipegang oleh orang lain yang bukan haknya? Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa saya itu pada saat perceraian, mengurus perceraian saya minta BPKB-nya, tapi mantan suami saya bilang bahwa BPKB tersebut hilang. BPKB tersebut Iya, hilang. sesuai saksi. Ya. Pada saat Anda bersama suami Anda bercerai, ya, pada saat Anda dengan suami Anda bercerai, tidak ada bahasa Anda untuk meminta, mempertanyakan atau mencurigai, ya, secara terus menerus. Ini Anda bilang tadi harganya mahal mobil ini, ya kan? Setelah cerai otomatis dong, oh gue yang beli, rugi gue, ya kan? Kenapa nggak ditanya gitu? Kalau untuk kecurigaan yang lebih-lebih saya sih nggak ada sih Pak, saya hanya menanyakan di mana posisinya itu aja. Kapan menanyanya? Untuk detailnya saya lupa karena itu kan urusan. Kapan bertanyanya? Saya lupa ya. Kapan mulai bertanya? Setelah ada kejadiannya atau sebelum? Sebelum, jauh dong sebelum. Jauh sebelum? Karena dia bilangnya hilang. Dia bilangnya hilang. Iya. Kenapa Anda tidak laporkan dia aja dengan keterangan palsu? Ya, saya Padahal dia, hah? belum ada mau melaporkan aja. Belum ada niat untuk melaporkan dia. Padahal dia loh yang berperan di sini. Belum kan, di sini kan dia belum memberitahukan gitu, digadaikan, dia kan bilang dia hilang dan saya ya tidak ada bukti aja Pak. Kan pada saat itu bilangnya hilang. Ya kenapa Anda tidak meminta diganti, buatkan suratnya atas nama Anda atau apa gitu? Mungkin di balik kesibukan saya nggak sempat aja untuk ngurusin itu. Selama unit tersebut masih aman ya udahlah ya. Dan saya untuk tanya ke dia juga katanya masih hilang mencari, ya udah, saya biarkan aja. Oke. Saya bertanya pada saudari. Pada saat itu saudari mengganti plat. Siapa yang mengganti plat? Kalau itu nanti bisa ditanyakan kepada supir saya karena sepenuhnya yang memegang mobil itu bukan saya Bapak. Saya tidak ada urusan sama sekali memegang mobil saya. Tapi di dalam BAP ini saudari mengetahui plat itu diganti. Nanti bisa ditanyakan ke Pak Sandi saja Pak. Kalau saya tidak mengetahui
Saya menanyakan Anda sekarang, nanti jatahnya Sandi akan saya tanya. Mohon izin saya tidak bisa menjawab karena saya tidak bisa memberikan keterangan yang detail. Saya di sini takut. Kan Anda sudah memberikan keterangan pada BAP kemarin, lengkap. Anda mengetahui semua cerita kronologis itu. Dan Anda bahkan menjawab di dalam pemeriksaan polisi bahwa itu Anda bilang untuk menghindari lalu lintas lah dan lain-lain. Saya tanya, kenapa Anda? Ada niat apa Anda mengganti plat itu depan belakang? Apakah ada kesengajaan agar tidak dikejar oleh leasing? Oh tidak ada, kalau itu tidak ada Pak. Kalau saya ada niat dikejar. Kenapa niatnya apa untuk mengganti plat mobil itu? Nanti boleh tanyain ke Pak Sandi saja. Tapi jawabannya nggak tahu. Nggak tahu ya, Ya. kan saya tadi sudah tanya bilang ke mereka tapi dia agak terus-terusan ibu, jadi saya ya udah. Nggak masalah. Ini kan jam sidang, Karena bukan kapasitas ruangan saya sidang. menjawab. Ya. Kenapa Anda menjawab di BAP itu? Anda mengetahui, seakan-akan Anda mengetahui plat nomor itu diganti. Tapi kenapa di sini Anda bilang tidak tahu? Saya mengetahui setelah ada kejadian penarikan tersebut Pak. Jadi intinya saya di situ kan menulis ya, saya tidak tahu detail. Jadi kalau misalnya Bapak ingin bertanya kepada saya itu bukan. Tapi di BAP ini Anda detail loh, menjelaskan bahwa itu untuk menghindari lalu lintas, katanya ada razia dan lain-lain. Di situ ada mens rea, ada niat jahat Anda kepada pihak kepolisian untuk mengelabui pihak kepolisian. Iya. Tidak ada niat jahat. Kalau Anda tidak mengarah kepada leasing ya, tapi ini mengarah kepada kepolisian, berarti Anda ingin mengelabui pihak kepolisian dan ini menjatuhkan marwah polisi. Tidak ada. Yang ke berikutnya, ada foto Anda dengan Donna Maradona Iya. yang Anda sebelumnya tidak ketahui katanya kan? Iya. Perjanjian apa itu yang dibuat dengan Maradona? Oh, foto tersebut yang dengan Iya. Maradona itu jadi temannya saya mencari siapa Donna Maradona tersebut. Karena untuk melunasi mobil tersebut itu dibutuhkan nama dia, Bu. Tanda tangan. Izinkan saya menyampaikan prolog yang mulia. Prolog. Jadi kalau saya memperhatikan persidangan pada perkara ini, saya sendiri sebagai penegak hukum yang tercatat dalam 4 pilar penegak hukum di Indonesia merasa malu yang mulia dengan peristiwa yang menurut saya janggal untuk diceritakan, bahkan didengarkan, apalagi dipertontonkan yang mulia. Karena betul kata Pak Hakim Majelis tadi yang mulia, di dalam kehidupan sehari-hari khususnya di bidang keuangan banyak sekali perihal-perihal negatif yang dilakukan oleh sindikat-sindikat yang mengatasnamakan debitur. Ya. Ya, siap. Ya, ini makanya saya berikan prolog. Makanya saya prolog ini saya putuskan gini yang mulia. Kesimpulannya dari prolog saya ini, saya rasa bisa dipikirkan oleh yang mulia untuk meneruskan atau tidaknya persidangan ini, karena ini udah makin didengarnya sudah makin nggak enak yang mulia. Demi kemuliaan daripada persidangan ini, saya rasa ya. Itu saja mulia yang saya berikan awalnya nih. Nah, yang kedua saya ingin bertanya kepada saudara Donna Maradona. Saudara Maradona, saya bertanya, Anda saat sekarang sehat? Sehat. Pernah dirawat di rumah sakit jiwa? Tidak. Tidak pernah. Pernah dibilang gila sama orang? Tidak. Tidak pernah ya. Apakah Anda sindikat? Pernah berbuat sindikat? Tidak. Melakukan sindikat kejahatan lainnya? Tidak. Tidak pernah ya. Karena dari keterangan saudara, menurut analogi saya, hanya ada 2 kategori manusia seperti Anda. Yang pertama sindikat, yang kedua orang gila. Kalau dari keterangan Anda, karena Anda tidak mendapatkan. Ya, siap yang mulia. Maaf yang mulia. Siap yang mulia. Karena Anda bekerja untuk orang lain tanpa mendapatkan sepeser pun uang ya. Sudah sepatutlah sebenarnya walaupun melakukan kejahatan, orang tersebut harusnya mendapatkan uang. Yang kedua saya tanya, Anda punya istri? Punya. Punya anak? Punya. Anak berapa? 2. Apakah tidak pernah terfikir oleh Anda seorang ayah untuk membiayai anak Anda atau melakukan hal-hal jahat yang akan berimbas kepada psikologis anak Anda atau istri Anda dengan Anda berbuat seperti itu? Kan Anda sudah dewasa, sudah pasti dong tahu hal yang positif, negatif, apakah ini kejahatan atau bukan.
Apakah tidak ada terpikir oleh Anda? Saya tidak berpikir sampai ke situ karena niat saya hanya membantu, Pak. Membantu? Iya. Sejauh mana jasa Ibu Ani kepada Anda sehingga Anda ini rela mengorbankan harga diri dan martabat keluarga, termasuk anak-anak Anda? Sejauh mana jasanya? Karena dari awal saya sebelum nikah sampai nikah dan sampai sekarang saya banyak dibantu oleh Bu Ani. Apa jenis bantuannya? Ya dari awal nikah saya juga nikah banyak sebagai ya kan kebetulan suaminya kan abang saya ya kan untuk jadi saksi dan apa semua dari dia sampai saya menempati rumah dia. Berarti Anda selama nikah ini hanya dikasih makan oleh Ibu Ani? Anda Tidak. sebagai laki-laki nggak Tidak. fungsikan tugas Tidak. Anda sebagai suami? Tidak. Tidak. Lantas? Ya, ya. Pertanyaannya, Iya, iya. ini Saya tidak menerang yang mulia. Ini bagian rentetan daripada. Saudara juga bisa, tapi tolong juga yang berkaitan dengan pembuktian. Siap yang mulia, siap. Mulai yang berikut ya. Siap yang mulia. Ya saya rasa itu aja yang mulia. Tidak banyak cerita lagi. Saya sudah mendengarkan kejelasan dari Dona Maradona. Terima kasih. Saya serahkan kepada rekan yang lain. Sudah tidak ada di basement, jadi sudah di atas. Sama-sama ya. Oke. Silakan kita. Ya, terima kasih banyak. Bapak Evin atau Bimas, Babin Kamtibnas ya. Dulu Bapak waktu pendidikan ikut masa dasrit kan? Masa dasrit dan kejuruan pasti ikut kan untuk menempa mental Bapak ya sebagai polisi. Itu dulu yang pertama saya tanya. Yang kedua, waktu Bapak memahami bahwa itu prosesnya adalah pencurian dengan kekerasan, kenapa Bapak tidak mengkontak kantor Bapak ya untuk menambah personil untuk mengamankan mereka secara langsung? Kenapa itu Bapak tidak lakukan? Saya sudah menghubungi, Iya, sudah menelpon, Iya. sudah masuk sampai itu. ya. Yang kencang Pak, suaranya yang kencang. Polisi harus tegas. Jadi saya Ya, sudah menghubungi ya, grup Iya. dan Wakapolsek waktu itu. ya, Sudah, ya. Terus tindakan Wakapolsek apa? ya, aku akan merapat tim. Ah. Aku akan merapat. Kenapa tidak dilakukan tindakan preventif untuk mengamankan mereka? Jadi saya sudah berfungsi. Ya. Secara pelan-pelan. Iya. Kita selesaikan di kantor. Iya. Tapi mereka tidak mau. Kenapa Bapak tidak ada upaya paksa? Padahal ini kan kejahatan di atas 5 tahun, Pak. Kenapa Bapak tidak melakukan Jadi saya upaya paksa? Waktu Bapak itu di Taman Sabaran. Ah, Jadi Sabaran, jadi saya pun melarang apapun tidak. tapi di pasal di perkara lain Bapak melaporkan mereka. Ya. Jadi kesabaran Bapak tidak lolos berarti kalau gitu. Bapak masih pakai emosi dan pakai Saya tidak betul. ya. Ya. Ya ini bagian daripada itu yang mulia. Saya jelaskan itu dan rangkaiannya seperti itu yang mulia. Karena ini kaitannya dengan perkara lain. Jadi Pak Evin ikut sebagai saksi di sini. Pak Evin paham undang-undang terkait dengan kepemilikan kendaraan. Bapak sebagai polisi, Betul. undang-undang nomor berapa dan pasal berapa, Pak? Saya lupa. Bapak lupa, berarti Bapak nggak ngerti ya, nggak ngerti undang-undang lalu lintas ya. Undang-undang 22 tentang lalu lintas, pasal 65. Harusnya Bapak mengerti tentang kepemilikan kendaraan. Jadi bukti kepemilikan kendaraan adalah STNK dan BPKB. Ya, jadi Bapak dari tadi ngomongnya ngaco. Bapak bilang milik Clara Sinta lah ini itu. Menurut saya Bapak nggak sesuai dengan undang-undang lalu lintas pembicaraan Bapak. Artinya Bapak sendiri tidak memahami juklak-jukdis Bapak. Ya, ya siap. Ya, jadi Bapak sebagai anggota polisi, harus memahami undang-undang lalu lintas. Baru Bapak bisa memahami ketika Bapak dibawa oleh pihak penyidik untuk bersaksi, Bapak harus bisa menjelaskan bahwa mobil ini adalah milik PT, bukan milik Clara Sinta sesuai dengan undang-undang lalu lintas. Nah itu bahan acuan Bapak untuk Bapak menolak sebagai saksi karena ini. Ya, oke. Siap. Ya, pertanyaan saya yang berikutnya. Bapak pernah ke Polda atau di kantor Bapak sendiri, itu ada tulisan banner besar, jika Anda ingin melaporkan mobil yang hilang atau terjadi pencurian terkait dengan mobil yang masih tersangkut dengan leasing, harus membawa rekomendasi dari leasing
dan BPKB. Pertanyaan saya, Clara Sinta bawa nggak rekomendasi dari leasing? Kurang tahu. Bapak nggak paham juga? Saya kurang tahu kalau Clara Sinta bawa atau tidak. Ya, berarti Bapak gagal jadi polisi. Makasih, Yang Mulia. Ya, ya Bapak nggak ngerti masalah undang-undang. Udah, lanjut. Terima kasih Yang Mulia. Harus dapat pembinaan ini polisi dari pimpinannya, biar paham undang-undang. Makasih Yang Mulia. Saudara saksi, saya mencermati benar kesaksian saudara dari tadi. Yang saya mau tanyakan, ketika penuntut umum bertanya dari mana saudara tahu bahwa mobil itu milik Clara Sinta, saudara bilang baca. Apa yang saudara baca bahwa mobil itu milik Clara Sinta? Jadi mobil itu berada di Ibu Clara Sinta. Mobil itu ada. Yang saya tanya, apa yang saudara baca sehingga saudara bisa ambil kesimpulan bahwa itu mobil Clara? Ya karena ada Ibu Clara Sinta. Bukan baca. Ada punya ibu saya Pak. Baca atau enggak? Yang saudara bilang baca berkas itu yang apa yang saudara baca? Nah ini saya tanya Pak, mobil saya itu mobil Ibu Clara Sinta. Oh, pengakuan Clara. Oke. Tadi saudara bilang klien saya ini, para terdakwa ini datang hanya membawa KTP. Pertanyaan saya, ada nggak SPPI sertifikat penagihan pembiayaan? Kalau memang saudara bertanya ke mereka, mana surat-surat? Ya, saya ada surat. Ada atau enggak? Ada. Ada. Itu aja yang saya tanya. Yang berikut, apa sih SOP saudara sebagai Babin Kamtibmas itu terhadap sebuah peristiwa perdata? Jadi saya hanya tugas saya benar-benar menjaga keamanan ketertiban di wilayah saya. Itu. Berarti saudara datang itu ada kekacauan? Atau tidak ada, hanya ditelepon untuk antisipasi? Betul. Oh, berarti tidak ada kekacauan? Ada keributan. Saya di telepon security ada keributan. Ada keributan. Saudara sampai ada keributan? Suara keributan. Sebagai seorang penegak hukum, sebagai seorang polisi, saya bertanya, saudara sampai ada keributan atau tidak? Saya sampai tidak ada. Yang saya mau tanya tadi, saudara bilang ada bentak kepada saudara Clara Sinta. Pertanyaan saya, yang sampai ke TKP duluan Clara Sinta atau saudara? Saya lupa. Saudara duluan. Clara Sinta di mana? Ada di kamar. Sebelum saudara sampai yang kontak saudara di situ? Chief Security. Ada Clara Sinta telepon saudara? Tidak ada. Pertanyaan saya berikut. Ada saudara menerima telepon dari orang lain, lalu saudara keluar dari ruangan itu dan berbicara, dan saudara balik dan mengatakan bahwa BPKB hilang. Ada? Saya lupa. Oke. Saya lupa. Ada nggak pertanyaan dari klien saya ini bahwa kalau BPKB hilang, mana buktinya? Saudara sebagai penegak hukum, sebagai seorang kepolisian dalam menjalankan tugas menjunjung tinggi hak asasi manusia dan hak-hak konstitusi mereka. Saya tanya, ada nggak pertanyaan dari mereka kalau BPKB-nya hilang, mana bukti laporannya? Ada? Ya, sempat tanya. Apa jawaban saudara? Dia sempat tanya mana BPKB. Saya tanya BPKB di mana? Ada yang bilang itu. Saudara tanya ke siapa? Supirnya. Yang saudara terima telepon dari siapa? Saya lupa. Jadi saudara berbicara yang orang yang tidak tahu, tetapi pesannya sampai ke saudara bahwa BPKB-nya hilang. Lupa. Yang terakhir dari saya mau tanya, saudara tadi bilang, ayo kita ke polsek untuk menyelesaikan. Sebagai seorang babi, di mana tempat di wilayah kerja saudara, harusnya saudara bisa menyelesaikan itu. Polsek itu bukan satu-satunya tempat, tapi hanya salah satu. Kenapa saudara tidak menyelesaikan di situ, malah digiring ke polsek? Karena tidak bisa di situ, kita selesaikan di polsek. Oh, alternatif. Kalau tidak bisa, berarti pada dasarnya itu bisa. Nggak bisa. Oke. Berikut. Waktu mereka bawa kendaraan, saudara tahu nggak? Kendaraannya waktu dibawa, saudara mengetahui atau enggak? Di atas juga. Saudara tidak mengetahui bahwa kendaraan sudah dibawa. Berarti saudara tidak mengetahuinya ya, tidak mengetahui surat-surat yang tantangan juga tidak tahu.